Rahim Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kasitenti, Ibu Hajah Sriwijaya MTG, yang terhormat Ibu Bapak Pengawas dan Ibu Bapak Kepala Sekolah yang berkenan hadir di Rumah Kata Gumati saat ini, juga Bapak Ibu Guru hebat Kabupaten Bandung yang saya banggakan, Wilujeng Enggi, Sampurasun. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat kembali bersilaturahmi walau lewat udara, tapi semoga tidak mengurangi kebersahaannya. Terlebih dahulu mohon izin untuk kami memperkenalkan diri. Saya Eva Siti Fauzia dari SDN Banjaran 2, Kecamatan Banjaran. Saya selaku moderator akan mendampingi narasumber kita yang mungkin sudah tidak asing lagi, karena ini kali keduanya beliau menjadi narasumber di Pikon Kata Gumati. Beliau adalah Kepala Sekada MTG, unit kerjanya di SDN Citunggul, Kecamatan Marga Asih. Bapak Ibu guru hebat, pada pertemuan sebelumnya di Rumah Kata Gumati ini telah dibahas tentang Google Forum, puisi, dan juga e-streaming, yang kebetulan e-streaming itu telah dipaparkan oleh Pak Agus sendiri. Nah sekarang beliau akan sharing tentang TTS. Semua itu adalah tool alternatif yang digunakan dalam memberikan latihan kepada siswa. Nah TTS merupakan salah satu permainan edukasi yang biasanya itu bermain di buku TTS atau di koran dan media cetak lainnya. Nah sekarang kita akan belajar membuat TTS dengan menggunakan laptop atau komputer yang kita miliki. Bapak Ibu, dalam kegiatan Pikon kali ini nanti kita akan menyimak pemaparan materi sekaligus praktek dan juga tanya jawab. Namun sebelum memulai sekedar mengingatkan bagi Bapak Ibu yang mau sambil praktek agar tidak tertinggal, silahkan persiapkan dahulu laptop dan kunci internetnya karena nanti ada yang harus di-download. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Agus Ekada. Kepada Bapak Agus, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat berjumpa di kegiatan Pikon yang mana masih dalam hajatnya KKB Gumati, Kabupaten Bandung. Untuk pagi hari ini, saya diberi kesempatan untuk memimpin diskusi yang topiknya tidak terlalu insya Allah tidak terlalu berat, topik yang santai lah, yaitu tentang bagaimana kita merancang sebuah TTS atau teka-teki silang yang dalam konteks ini tentu saja berkaitan dengan kegiatan edukatif. Nah, Ibu Bapak, kalau menurut saya TTS ini sebagai kuis alternatif, kalau saya memang senang yang alternatif, punya aliran alternatif untuk yang menurut saya TTS itu sangat sangat efektif, terutama untuk mengajarkan tentang istilah-istilah ilmiah yang biasanya banyak di pelajaran IPA seperti autotomi, terus herbivora, istilah-istilah tentang sains lah gitu. Itu menurut saya sangat efektif untuk pembelajaran di sana. Nah, Ibu Bapak, sambil saya menyampaikan prolognya, silakan di layar Ibu Bapak ada sebuah alamat web. Sebelum nanti kita praktek, silakan dicatat dulu karena kita nanti akan menggunakan web ini, 3 web ini. Silakan sambil catat kalau memang Ibu Bapak mau sambil praktek. Kalaupun mau tidak sambil praktek, saya yakin nanti panitia juga atau pengelola KKJ nanti akan mempersiapkan video rekamannya yang Ibu Bapak bisa akses di channel YouTube-nya KKJ Gumati. Video online. Kita masuk dulu ke webnya Puzzle Maker Discovery Education. Silakan Ibu Bapak masuk ke buka browsernya, kemudian masuk ke alamat yang ini. Ya, silakan kliknya di atas, bukan di pencarian ya. Ya, kliknya di sini nih. Klik di sini. Silakan. Nanti muncul halaman seperti ini. Kemudian kita pilih crisscross yang ini. Ya, bisa terlihat ya juga. Ya, ini nanti muncul halaman seperti ini. Ada 4 step. Untuk step pertama silakan kita kasih judul TTS-nya, mau membuat TTS apa. Saya sudah siapkan materi sebenarnya yang sederhana saja. TTS tentang hewan saja ya. Contohnya TTS tentang hewan. Step 2 bisa dilewat. Kita custom saja. Ini number of square. Jadi berapa banyak square kotak yang kita perlukan, kita custom saja lah. Yang step 2 dan setelah kita masuk Puzzle Maker Discovery Education, kita masuk ke crisscross, kemudian kita masuk ke halaman seperti ini. Step 1 silakan isi judul TTS-nya, judulnya mau apa. Step 2 dilewat saja, step 3 dilewat. Nah, step 4 itu kita isi materinya. Contoh, untuk kata yang pertama yang diketik itu otomatis jawaban dari pertanyaan TTS-nya. Contoh, saya ketik herbivora.
fora. Nah, setelah spasi, setelah diklik spasi, itu akan menjadi kalimat N-nya atau kalimat pertanyaannya. Herbivora itu istilah hewan pemakan daging. Sudah. Untuk kata selanjutnya kita tinggal enter. Ketik lagi misalkan karnivora. Kasih lagi, kemudian ketik pertanyaannya. Istilah hewan pemakan daging. Herbivora ini tumbuhan ya Pak? Tumbuhan, karnivora daging, kemudian apa lagi? Omnivora. Istilah hewan pemakan segala. Kita ke step 4. Step 4 itu untuk kata yang diketik pertama itu otomatis menjadi kata jawaban, dan kata setelah spasi itu menjadi kalimat soalnya. Contoh misalkan herbivora tadi, spasi istilah hewan pemakan tumbuhan. Ini untuk soal yang pertama. Untuk soal kedua tinggal di enter. Misalkan karnivora, kasih lagi istilah hewan pemakan daging. Enter lagi omnivora, istilah hewan pemakan segala. Enter lagi misalkan ovipar, istilah hewan singkat aja ya, istilah hewan berkembang biak dengan bertelur atau bertelur saja. Telur, ovipar, istilah hewan melahirkan. Lagi aja deh, ovipar, istilah hewan bertelur dan melahirkan. Oke. Setelah ini diisi seperti ini, kemudian kita create my puzzle. Tinggal diklik saja ya, yang ini ya, create my puzzle. Nah, nanti otomatis muncul seperti ini. Ini kotaknya, kotak TTS-nya, kemudian yang bawah kalimat pertanyaannya. Ini kalimat pertanyaannya yang bawah, saya perkecil dulu. Ya, ini seperti ini jadinya. Nah, ibu bapak, ketika ibu bapak tidak suka dengan tampilan yang ini, misalkan kotaknya mau dirubah, itu tinggal balik lagi saja, balik lagi, kemudian klik create lagi, create my puzzle lagi. Itu akan dengan sendirinya dia berubah gitu, ininya berubah. Masih belum suka, terus saja kita klik lagi di sini, klik lagi sampai ditemukan yang sesuai yang ibu bapak inginkan. Nah, kita ambil yang ini saja yang terakhir. Kemudian bagaimana cara kita copy file ini? Silakan ibu bapak di blok di drag aja, di blok dari bawah, dari yang paling bawah ya, dari sini, di bawah ini. Nah, ini tinggal klik kanan salin, kita pindahkan ke Microsoft Word. Ya, kita tunggu. Ya, kita masukkan saja di sini link dokumen, tinggal di paste. Ya, ini sudah. Cuman kan di sini apa ya? Jadi ini kan hanya dokumen siap cetak saja. Ini tidak bisa dimainkan gitu. Cara mengerjakannya pun masih manual. Ini ketika di print nanti anak-anak mengerjakannya ditulis dengan pensil gitu atau dengan ballpoint. Tidak bisa dikerjakan di komputer atau di mana atau di handphone misalkan. Nah, ini untuk materi yang pertama, untuk TTS siap cetak. Jadi saya ulangi. Setelah di create my puzzle nanti akan muncul halaman seperti ini yang sudah jadinya TTS-nya. Kemudian tinggal di copy dari bawah, dari sini di copy-nya dari bawah ke atas, klik kanan, kemudian salin, pindahkan ke Microsoft Word. Nah, di sini tinggal silakan ibu bapak mau dikasih gambar atau mau dikasih kolom identitas itu silakan dicetak, kemudian dibagikan ke anak-anak. Nah, mereka bisa kerjakan di mana pun. Itu barangkali untuk materi pertama yang membuat TTS dengan siap cetak. Nah, kita masih punya banyak lagi materi. Oke, sambil menunggu saya ulangi, silakan di browser area ini, Eclipse Browser Download, silakan di misal. Kalau sudah tinggal di run, klik run. Nah, ini sudah ya, ini sudah berhasil di uninstall. Nanti muncul setelah diketik run, muncul seperti ini, tinggal di next saja, di next, kemudian di I agree di sini, I agree, ini mau disimpan di mana langsung next saja, kemudian next. Oh, ini sedang ada proses sebenarnya. Saya belum selesai berarti dengan saya belum selesai.
Diulangi. Run. Next. I agree. Next. Kemudian next. Tunggu proses instalasinya. Agak lama ya. Nggak ada suaranya, nanti. Proses instalasi Eclipse, aplikasi Eclipse-nya. Agak lama. Ya, ini sudah berjalan loadnya. Ya, setelah itu silakan di next. Setelah next ini selesai, tinggal close, berarti instalasi sudah selesai. Untuk mengecek bagaimana aplikasinya sudah masuk atau belum di komputer, tinggal di pencarian saja di sini, klik nama aplikasinya Eclipse. Ini di atas. Setelah itu tinggal diklik, muncul halaman seperti ini. Ini aplikasinya sudah kita mulai berjalan berarti ya. Nah, langkah pertama, silakan ibu bapak ke option dulu. Ke option ini untuk mengatur supaya nanti hasil publish-nya bisa berupa HTML dan bisa digunakan di browser manapun. Ini dulu di kita sebentar. Oh, ini dilewat dulu. Language lewat, printing lewat, kemudian masuk web. Nah, di web ini. Di web kita centang do not allow cheating di sini. Dicentang. Kenapa ini dicentang? Nanti di dalam game-nya ini kan bilang apa sih tombol solve? Ini kalau di permainan ada tombol solve, ketika kita tombol solve-nya itu akan muncul jawabannya. Jadi nanti anak-anak kalau mereka malas mencari, sudah saja tekan tombol solve, nanti akan keluar sendiri jawabannya. Makanya kita hilangkan di sini. Nah, kemudian ibu bapak di bawah, nah ini yang sangat krusial. Yang di bawah pastikan tulisannya HTML ya, HTML di sini. Jangan yang lain, HTML. Setelah itu oke. Nah, kita akan coba membuat kuisnya di sini. Kemudian kita klik yang atas, I would like to start new crossword. Klik, kemudian next, yang ini next. Kemudian let me create a word from, nah ini membuat baru, kita buat baru saja. Kalau yang memang sudah punya file yang lama itu bisa klik yang bawah. Kita akan buat yang baru saja. Kemudian next lagi. Next, ya. Ini hampir sama dengan yang tadi, cuman ini dipisah. Untuk yang atas ini kata jawabannya. Sementara yang bawah, ini kalimat yang sama seperti tadi saja lah. Herbivora. Ini ibu bapak tidak perlu memikirkan apakah hurufnya harus kapital atau huruf tidak kapital, nanti oleh sistem itu dibuat semuanya kapital. Di sini herbivora, di bawahnya barulah pertanyaannya. Istilah hewan pemakan tumbuhan. Setelah selesai, klik add word to list. Nah ini nih, klik. Ini sudah masuk berarti. Kita lanjutkan ke kata yang kedua. Karnivora. Istilah hewan pemakan daging. Add lagi, kemudian omnivora. Istilah hewan makan segala. Add lagi, ovipar. Istilah hewan bertelur. Add lagi, vivipar. Istilah hewan. Nah, kita buat ini ya. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita pilih next lagi di sini. Yang ini next, kemudian yes. Kita simpan dulu. Barusan yang buat kita simpan di mana? Misalkan saya mau simpan di dokumen saja lah. Di my dokumen. Kita beri judul latihan TPS hewan misalkan. Save. Nah, kemudian ditulis lagi. Kalau tadi untuk nama file yang kita simpan di komputer, ini nama file yang nantinya kita simpan di sistem. Kita tulis lagi latihan TPS hewan. Ya, setelah itu langsung next saja di sini. Atau mau dikasih nama boleh, misalnya di sini. Bagus ya, agak. Kita next. Ya, ini custom saja, kita next lagi. Kemudian kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Kita next lagi. Oke, sampai sini kita tidak. Ini ada menu print sebenarnya. Menu print itu nanti hasilnya sama seperti yang kita buat sebelumnya. Itu langsung cetak, langsung cetak. Cuman kita kan akan membuat TTS yang formatnya HTML. Maka kita kliknya yang ini ya.
save as a web page. Nah ini yang ini, kita klik yang ini, kemudian klik yang ini, interactive with JavaScript. Nah ini ya, klik, kita simpan. Nama filenya apa di sini? Misalkan tadi latihan PS hewan. Oke. Oh namanya ganti saja, latihan TTS aja. Ya pastikan di bawahnya, di bawah ini save as tipenya berupa webpack atau HTML. Setelah itu tinggal di save. Tinggal di save. Kemudian kita cari di mana posisi hasil yang tadi kita set. Ini akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini hasil setnya. Atau kita mau cari yang filenya. Saya tadi simpannya di My Document ya. Di sini kita cari mana ya? Ini latihan ya, ya. Jadi logonya itu nanti berupa logo browser. Ini tinggal diklik 2 kali. Nah, muncul seperti ini. Halaman seperti ini. Cara mengerjakannya tinggal diklik ujung dari kolom pertanyaannya. Misalkan yang ini. Nah, kita klik, ini akan muncul pertanyaan. Istilah hewan pemakan tumbuhan. Baru kita jawab di sini. Pak, screen-nya bisa digeser ke sebelah kanan karena kotak-kotak TTS-nya tidak terlihat. Pasti ke kanan gimana ya? Ini ya. Iya, itu udah pas melihatnya. Oh, sepotongnya ini customnya seperti ini sih, tidak digeser. Paling digeser gini bisa. Seperti tadi Pak. Diperkecil gini, Nah, paling boleh lah. kurang besar ya? Iya. Enggak sih. Nih, gini gimana? Itu seperti yang awal, terus kemudian ya. Nah, gini, oke ya. Kita ulangi. Untuk cara menjawabnya, mengerjakan TTS-nya, silakan diklik di kolom di kotak yang paling ujung, misalkan di sini. Ini akan muncul pertanyaan di sampingnya, istilah hewan pemakan tumbuhan. Kita jawab herbivora. Ketika jawabannya benar, kita oke. Ketika jawabannya benar, dia muncul di sini tulisannya herbivora. Lanjutkan, kita yang ini misalkan, istilah hewan pemakan segala. Misalkan kita jawab salah. Misalkan karnivora. Nah, dia akan menolak. Ketik tuh media jadi dia salah lagi gitu. Kita beri jawaban yang benar. Ya, seperti ini. Lanjut. Istilah hewan pemakan daging. Karnivora. Oke. Kemudian di ini ketik lagi istilah hewan melahirkan di vipar. Oke. Satu lagi istilah hewan bertelur. Ovipar. Oke. Setelah ini selesai semua diisi, tinggal klik cek puzzle. Nah, Sebentar Pak. Kalau penulisannya itu tidak sesuai, contohnya itu diganti dengan F atau P. oh jelas salah itu. Jelas salah, tidak bisa. Oh, dicoba. Misalkan ini nih. Satu aja mana? Nggak apa-apa satu Salah satu aja ya. Ya. Hewan pemakan tumbuhan, misalkan saya jawab pakai ini ya, itu ya. Iya. Herbivora. Dia nggak mau. Oh ya. Gimana? Cuman salah huruf. Oh salah huruf. Nanti kita dicek akhirnya pasti salah. Oke, kita coba lagi ya. Herbivora, misalkan ini hewan pemakan segala. Omnivora misalkan. Nah, ketika dicek puzzle, itu warnanya dia merah. Coba bersama-sama. Kita coba. Oh ya. Oke, file yang ini akan saya coba kirim ke salah satu grup aja lah, grup KOR Kakak Virtual Kabupaten Bandung. Mohon maaf bagi yang tidak ada di grup tersebut, nanti bisa lah dengan teman-teman. Tinggal di ini saja, tinggal dipindahkan saja ke grupnya. Oke. Cuma 18. Oke. Nah, silakan di sana mau dicoba.
tinggal diklik kemudian dia akan mengarah minta ke aplikasi browsernya apa. Nah, ini saya akan coba. Nanti mengecek hasilnya bagaimana Pak? Nah, ini kelemahannya yang saya gunakan di sini ternyata tidak bisa digunakan untuk untuk penilaian. Jadi tidak muncul nilai lah, tidak muncul nilai ke kita report lah kalau kita menggunakan aplikasi Quizzes misalkan atau Kahoot, itu kan reportnya bisa kita terima. Kalau ini kelemahannya memang hanya untuk sebatas latihan saja, tidak bisa memberikan report kepada pembuatnya lah gitu. Nah, bagaimana untuk mensiasatinya? Itu saya pikir begini, ketika kita bagikan ke ke handphone melalui grup anak-anak, mereka kerjakan, ketika mereka cek puzzle-nya berhasil semua, itu tinggal di screenshot gurunya sebagai bukti bahwa mereka telah menyelesaikan seluruh permainannya lah. Kalau untuk melihat berapa nilainya itu memang saya belum bisa gitu. Maaf, lanjut dulu aja Pak. Dituntasin Pak. Dituntasin, ini sudah bisa dikerjakan ya? Ya nanti kan ada yang minta dibuka. Oke. Baik Pak Nana, Ya. nanti yang memandu moderator saja ya. Jadi narasumber tidak akan menanggapi yang di chat, nanti moderator saja yang memandu yang meminta ini dari gue. Iya. Jadi Pak Agus, yang kedua ini sudah selesai atau belum? Sebenarnya sih tinggal kita membuktikan permainannya di handphone saja sih sebenarnya itu. Kalau memang oke gini. Mau dibuktikan dulu atau ini tadi ada yang saya pakai, ada yang saya buka, ada juga yang tentang kota, ada juga yang tentang cepat, katanya jadi awal, ya. Kita akan Dengan sinyal yang diulang dari awal. Iya sih. siap. Iya begitu Bu. Nanti bisa lah, bisa. Pak Hendra kalau nggak salah merekam layar ya Pak Hendra. Nanti kita bisa tonton videonya lah, karena kita udah hampir 1 jam ya. Oke. Nah kita akan coba membuktikan saja permainan yang tadi di handphone kita kemudian kita masuk ke yang tadi yang dibagikan kan yang ini. Bagus. Suaranya lupa, tidak ada dengan. Oke. Ini bekerja, tapi gambarnya ada kan? Nah, ini yang versi handphone nih. Saya menggunakan versi handphone. Bu Sri, tolong dimute ya Bu Sri. Ada suara saya? Lupa. Oke, ini yang di handphone saja. Oke, kita keluar. Ya. Tidak terdengar suaranya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi itu hasil dari dari percobaan kita menggunakan aplikasi Eclipse. Jadi hasilnya berupa file HTML5 yang bisa digunakan dimainkan di komputer dan juga bisa browsernya handphone. Tinggal kirim saja filenya itu ke grupnya anak-anak misalkan, kemudian bisa dimainkan. Untuk yang membuat aplikasi Eclipse menggunakan aplikasi Eclipse ini kita sudah selesai ya. Nanti Sebentar Pak Agus. Saya nanti ada rekamannya, tapi mungkin berbeda ya belajar sendiri dengan langsung belajar dengan narasumbernya gitu. Kalau berkenan, boleh diulang lagi dari awal. yang Eclipse, aplikasi Eclipse ya. Ya itu ya, Iya. ya itu. Boleh. Untuk yang pertama. Nanti saran dulu Bapak, kita yang menjadi kendala untuk revisikan dalam mengikuti pasketnya. Ya lupa, bahkan ada yang tidak terdengar sama sekali suara Pak Agus. Oh gitu ya. Ya. Sekarang gimana? Jelas sudah sekarang? Saya jelas, lumayan. Ya. Ya Oke. mungkin bagi yang kalian sama kepala saya itu mungkin itu kendala sinyal di rumahnya masing-masing ya itu. Kalau yang sebagian dapat terdengar jelas, tapi itu terdengar jelas di masing-masing. Oke, kita kembali TTS dengan menggunakan aplikasi Eclipse. Langkah pertama kita download dulu aplikasinya dengan mengklik ini Eclipse Profile Download. Ini diklik, diketik di browser ibu bapak, kemudian cari. Ini hasil pencarian nanti seperti ini. Silakan klik yang ini, yang eclipseprofile.com download. Ini diklik, nanti muncul halaman seperti ini. Silakan diklik ini ya, download Eclipse Profile download. Nanti di bawah sini akan muncul, saya contoh ya. Di sini akan muncul hasil downloadnya. Tinggal diklik, kemudian run.
di-run, nanti lu aja next, ready. Oh, setelah di close, nanti tinggal dicari di sini aplikasinya. Ini berarti sudah terinstall dan siap kita mainkan, siap kita gunakan. Sebelum kita gunakan, kita masuk dulu ke option ini, klik option, kemudian masuk ke web. Sini, web, kemudian string ini dicetak, kemudian pastikan ininya formatnya HTML, yang ini HTML, kemudian oke. Setelah itu next, dan ini pilihannya ada dua, apakah mau membuat baru atau membuat dari yang sudah jadi. Kita buat yang baru saja yang atas. Next, nah ini kita akan membuat materi. Nah, ini berarti kata pertanyaan, kata ini ya, kata jawabannya. Tadi herbivora. Yang bawah ini kata kalimat pertanyaannya. Istilah hewan memakan tumbuhan. Baik. Di add word list. Nah ini nanti masuk ke sini. Lanjutkan dengan mengetik pertanyaan yang lainnya. Gitu. Karnivora. Memakan daging. Lagi saja lah. Omnivora. Oke, setelah ini selesai, misalkan next ini, kemudian yes, setelah simpan filenya di tadi itu, misalkan L3, latihan 3, save, kemudian di sini nama TTS-nya apa, latihan 3 misalkan, sama boleh diisi atau tidak, kalau ini nanti di dalam itunya akan muncul nama, kemudian selesai di next, ini tinggal dibiarkan saja. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah inilah permainan yang kita akan bagikan ke anak-anak. Cara membagikannya pun tinggal cari saja di mana tadi disimpan. Nah ini tinggal di copy kemudian kirim ke WA atau kemana lah. Kurang lebih seperti itu. Oke ya, lanjutkan ya karena sudah jam 11. Ini untuk materi selanjutnya. Bisa dilihat materi ulangannya di file itu. Di sini saya sudah siapkan nah nanti ibu apa di file yang tadi akan mendapatkan rumus ini ya, rumus ini rumus visual basic lah. Barangkali ada yang berminat mencoba, nanti silakan buka saja link ini kemudian ambil rumusnya. Nah kita akan mencoba membuat contohnya di sini menggunakan PowerPoint. Saya keluarkan dulu aplikasi lainnya. Ya, saya coba rekam as kita di sini sambil membuka PowerPoint-nya juga. Mohon maaf agak lemot, biasa kalau belum lunas itu biasanya seperti ini. Oke, kita blank presentasi, masuk ke blank presentasi. Ya, kita sambil menunggu yang rekam layarnya. Jadi kita akan rekam kegiatan ini. Bentar. Maaf Pak, bisa ini yang meminta ya. Ya ini S.ID garis miring Eka garis bawah TTS. Di sana nanti ada VBA TTS, Visual Basic Active TTS. Ya. Oke. Bentar. Masih belum bisa digunakan. Biasa agak lemot. Nah, jadi harus dibanting dulu baru bisa. Oke, kita akan rekam kegiatan ini. Nanti kita bisa diulangi lah di channel YouTube-nya Kakak Ibu Mati. Oke, setelah kita membuka PowerPoint, kemudian membuka blank presentasi,
kita akan coba membuat belangkonya dulu. Membuat belangko TTS-nya itu kotaknya seperti apa. Kita manfaatkan aplikasi sebelumnya yang puzzle maker yang tadi ya. Puzzle maker ini kita buka lagi. Ya, puzzle maker kita akan buat. Tadi TTS latihan saja. Kemudian langsung lebih kuat. Ada lagi nanti udah langsung aja sini dibuka ya hewan. Kita bikin sedikit saja dulu ya, ada 4 pertanyaan di sini, kita klik. Ya, ini muncul seperti ini. Kita copy ini, kita masukkan ke sini. Masih berjalan ternyata. Oke, nah ini kita sudah punya belangkonya. Ini hapus saja dulu. Misalkan kita nanti akan membuat seperti ini ya. Nah, langkah pertama kita buat tiruan tabelnya. Insert, kemudian table, insert table. Skripnya kurang jelas. Iya. Oke, kita besarin. Ya ini ya, kurang jelas. Ya, setelah kita mengcopy tabel ini yang dari di puzzle maker, kita tiruannya seperti ini. Nah, insert table, kemudian kita hitung kolomnya berapa, row-nya berapa. Kita kolomnya dulu. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7. Kita nanti 7. Kemudian yang row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 berapa ya? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya? 13. Oke. Guys, maaf. Insert table kolomnya tutup, row-nya 13. Oke. Nah, kita akan setelah itu kita gunakan yang output saja. Kemudian ukuran kita perkecil. Layout, kemudian ini ukuran tabel kita perkecil. Nah, seperti ini. Kemudian kita bolok, tutupnya kita bolok, kemudian kotaknya juga diatur, kotaknya. Oke, beri warna putih, desainnya, settingnya kita warna putih. Oke, nah kemudian masukkan kata ini berdasarkan ini, bentor ini. Yang nomor 1 itu maaf, print screen. Lalu, oke, nomor 1 ya di sini istilah hewan melahirkan berarti titipar. Nomor 1 istilah hewan pemakan tumbuhan herbivora. Kemudian nomor 4 istilah hewan melahirkan. Nomor 4 di sini berarti ya. R. Kemudian nomor 2 di sini berarti posisinya istilah hewan bertelur. R. Satu lagi nomor 3 di sini berarti
istilah hewan pemakan daging. Nah, oke, sudah selesai. Kita hapus ininya, atau kita perkecil dulu lah, kita perkecil aja dulu. Kemudian tabel ini, ibu bapak, tabel ini kita akan pisahkan satu persatu. Kita buat tab lagi, tab yang baru. Kita yang tabel yang ini, kita copy, kemudian pisahkan satu persatu. Kita pisahkan satu persatu caranya gini. Ini di blok. Kita akan ambil herbivoranya dulu. Ambil herbivora. Ibu bapak kemudian masuk ke apa ya? Ke insert kalau nggak salah. Oh, ke layout. Ke layout kemudian masuk ke delete. Masuk ke delete. Di sini ada delete. Klik di delete kolom, kemudian ketik atau pilih add to quick access. Jadi dia nanti akan muncul di atas di sini nih. Begitupun yang bawahnya, kita yang delete row itu klik kanan, add to quick access. Jadi kita akan punya akses di depan di sini di atas. Nah, caranya kita menggunakan dua ini. Kalau yang delete kolom salah, berarti yang delete row, gitu saja lah rumusnya. Kita akan coba. Nah ini. Nah, kita punya satu herbivora, simpan. Kemudian kita ambil yang titiparnya. Yang titipar kita ambil. Sudah punya. Kemudian titiparnya kita ambil. Titipar. Oke, sudah punya. Satu lagi, yang karnivora. Salah. Satu lagi. Nah, setelah ini sudah jadi, ibu bapak kita balik lagi ke sini. Kita hilangkan dulu di blok gambarnya, kemudian ke layout, ke desain. Di sini kita bordernya kita hilangkan dulu semua. Nah, setelah hilang bordernya, kita beri border yang ada hurufnya saja, yang ada katanya apa? Ya, yang ada hurufnya saja. Misalkan ini ya. Nah ini kita beri yang hurufnya saja. Kemudian masuk ke desain lagi, bordernya kita klik all border. Ya, nanti kan seperti ini. Sama yang lainnya pun diberi border, all border. Ini pun sama, ini juga sama. Nah, kita baru close aja. Ini. Nah, nanti sebenarnya seperti ini. Nah, ini saya tadi buat dari pagi. Ini ibu bapak nanti bisa misalkan ibu jelaskan dulu slide awalnya dari materi itu, setelah diakhiri oleh kegiatan BTS misalkan. Kemudian kita klik start. Di sini ada suara ketika kita muncul. Seperti aplikasi yang tadi yang Eclipse, tinggal diklik. Bedanya bisa diklik di sini, bisa diklik di pertanyaannya. Ketika kita angkat kursornya. Misalkan yang ini, istilah hewan pemakan tumbuhan, sama seperti tadi, herbivora. Ketika klik OK, ada muncul feedback, jawaban kamu benar, ayo lanjutkan. Kemudian OK, nanti di sini muncul seperti ini jawabannya. Kata pertanyaan, kalimat pertanyaan berubah menjadi merah, dan ini artinya setelah selesai dikerjakan, tidak bisa diklik lagi. Nah, kita akan membuat seperti ini, Bu Bapak, gitu, di PowerPoint. Kita proyeknya, lanjutan proyeknya. Jadi tadi sudah sampai sini, Ibu Bapak. Kita aktifkan dulu selectionnya di sini, yang ini selection, kemudian selection pair kita buka, ya ini akan muncul seperti ini selection. Nah, yang tadi yang barusan kita potong-potong ini kan dulu ke slide, kita cut dulu, kita pindahkan ke sini, ya. Kita pindahkan, kemudian kita beri nama satu persatu karena kita nanti akan visual basic, jadi
visual basic itu membaca berdasarkan nama yang dibuat kita kualitas sendiri. Herbivora itu yang ini, herbivora ini kita beri nama tabel 1 karena di sini kan tabel 1 ya. Di sini nomor 1 kita buat di sininya tabel 1. Pakai huruf kecil semua saja. Tabel. Kemudian yang omnivora ini pemakan ovipar. Ovipar itu berarti tabel 2. Kita ganti tabel 2. Karnivora pemakan daging. Jadi tabel 3. Tabel 3. Jangan pakai spasi dulu ya. Vivipar itu berarti L. Kalau itu yang ini kita hapus semua. Kita hapus. Nah, yang akan dua terpisah ini kita tempelkan ke sini. Masukkan. Itu ovipar itu pertanyaan nomor 2 di sini ya. Sini. Kemudian yang ovipar gitu. Saya agak cepat kerjanya, jadi mohon maaf kalau memang kurang rapi. Itu kalau nomor tabelnya kan terlihat. Bebas, gimana ibu akan nanti pengingatnya? Mau pakai misalkan T1, T2 itu pun tidak masalah. Kemudian yang karnivora kita masukkan di sini. Ya, setelah ini masuk ke sini, kita sembunyikan dulu. Kita sembunyikan, klik di sini kan, kita sembunyikan dulu satu persatu. Oke, tabel 1, 2, 3, 4 kita udah sembunyikan. Oke, sampai sini kita akan membuat backgroundnya dulu. Kita akan membuat background. Nah, ibu bapak backgroundnya itu tinggal ibu bapak bisa cari dari manapun lah. Kalau saya barangkali mohon maaf akan berbeda dengan PowerPoint ibu bapak karena PowerPoint saya sudah saya install namanya Storyboard di sini. Ini saya punya aplikasi internal PowerPoint namanya Storyboarding. Storyboarding ini adalah aset grafis yang jumlahnya puluhan ribu, jumlahnya puluhan ribu. Itu bisa berupa background, bisa berupa logo atau misalkan karakter, animasi, semuanya ada di aplikasi Storyboarding ini. Kemudian ada juga aplikasi Ice Cream Suite. Ada aplikasi Ice Cream Suite juga yang ini. Kalau Ice Cream Suite itu saya biasanya gunakan untuk memasukkan kuis ke dalam PowerPoint atau bisa berupa bisa berupa apa namanya? Tampil slide yang interaktif. Jadi slide tampilan yang sudah didesain interaktif oleh aplikasi. Ini agak lagi. Not respon. Agak berat kali. Saya hilangkan dulu. Oke, nah ini aplikasi Storyboard saya. Saya di sini akan memilih salah satu salah satu background lah. Background. Nah ini ada background. Saya ambil yang agak luas aja, misalkan ini lah. Nah ini background. Enaknya aplikasi Storyboard itu si backgroundnya kita bisa modifikasi sendiri. Misalkan ini awannya saya hapus juga bisa. Saya tidak memerlukan awan, jadi awannya bisa saya hapus sendiri. Kemudian rumputnya mau diperkecil juga bisa biar agak luas. Oke. Nah, kita send to back dulu backgroundnya. Send to back. Oh mana ya? Maaf. Ulangi Storyboard, kemudian ini ya akan muncul seperti ini. Ini shadingnya kita pakai no shading aja lah ya biar agak menarik gitu. Oke, ini akan seperti ini ya. Langkah berikutnya tadi selection point-nya kita munculkan. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat pertanyaannya. Jadi pertanyaannya di sini. Kita buat pertanyaannya, insert, kemudian textbook, klik, atau pakai ini aja, pakai save aja. Across mendatar. Mendatar. Ini kita hilangkan, novil, kemudian lain kita hilangkan juga. Oke, warna tulisannya kita ubah menjadi hitam saja. Tulisannya jadi hitam, kemudian kita copy saja. Kita akan buat pertanyaan yang nomor 1, nomor 4 dulu berarti 4 istilah hewan
Terakhir. Ya, kita copy lagi. Bikin dulu ya. Kita buat yang menurunnya. Menurun. Ini harus terpisah juga Pak ya, jangan sampai satu kolom. Jadi harus setiap kata itu satu kolom, karena kita nanti akan beri perintah setiap kolomnya. Akan menurun. Mohon maaf kalau misalkan kurang rapi. Nah, sini kita nomor 1, istilah hewan pemakan tumbuhannya. Pemakan tumbuhan. Kemudian kita copy lagi. Di sini nomor 2, istilah hewan bertelur. Nomor 3, istilah hewan pemakan daging. Luruskan biar kelihatan agak rapi. Oke. Ya, ini sudah jadi yang kita hapus dulu ininya. Nah, setiap kita beri ini dulu, beri nama dulu di selectionnya di sini. Nomor 4 kita ganti soal 4. Nomor 1 ini kita ganti soal 1. Ini juga sama soal 2. Satu lagi ini soal 3. Oke, kita atur posisinya biar agak enak mau di mana. Atur posisi ini mau di mana. Terus ikut ke bawah ya. Misalkan di sini lah, di tengah kita, nah, belum. Moderator suaranya nggak kedengeran. Oh iya maaf. Ya. Di kotaknya diberi angka tidak Pak? Di kotaknya nanti belum diberi angka. Kita bikin ini dulu. Kita bikin kalimat pertanyaannya dulu. Nah, si kalimat pertanyaan ini kita Tidak terdengar Pak. tidak terdengar. Di kalimat-kalimat pertanyaan ini sudah ada suara ya? Ya? Cukup ya? Sudah. Nah, kita copy dulu nih. Kan kita nanti mau ketika jawabannya sudah terjawab, kita mau si kalimat pertanyaan ini berubah warnanya menjadi merah. Nah, caranya gini. Kita copy.
Satu lagi deterjen. Ya. Up. Nanti kita coba kerjanya kita percepat lah. Kita membuat kotak kecil di sini, kita copy, kita paste, salah. Oh, maaf. Nah ini kotak ini kita copy, kita pindahkan ke nomor 2. Nomor 2 itu yang mana ya? Lupa. Pemakan tumbuhan bertelur. Coba kita buka dulu kotaknya deh. Kita buka. Oh ini Kamnivora. Kamnivora itu nomor 3. Nomor 3 ini ya. Kita ganti ini nomor 3. Dengan copy lagi. Di copy kita nomor istilah pemakan tabel 2 itu ya. Oh ini berarti tabel 4. Tabel 4. Satu lagi ini tabel 2. Oke. Sekarang kita perkecil dulu. Nah kita sudah selesai membuat ini soal dengan tabelnya. Kemudian kita harusnya kita membuat ini ya, membuat tabel, membuat slide untuk pembukanya misalnya. Kita tukar dulu posisinya di sini untuk pembukanya. Untuk pembukanya nanti sajalah. Nah kemudian kita buat animasi, bukan animasi ya, tampilan ketika ya gimana? Ya, Kita akan membuat tampilan ketika anak-anak selesai menjawab. Ada tampilan seperti apa gitu ya. Kita buat coba di sini misalkan insert. Jangan pecah lah. Save aja, save kotak. Kita blok semua di sini. Kemudian desainnya kita atur dulu, misalkan format kita pakai gitar. Kemudian format save kita beri transparansinya. Nah ini segini cukup lah. Cukup. Kita masukkan lagi misalnya di sini. Kamu berhasil. Kemudian kita besarkan dulu. Udah. Konsepnya.